Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Rasulillah. Tahukah engkau bagaimana sifat kehidupan? Kalau kita membuka Al-Quran, membolak-balik Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam banyak ayat bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kiblat TV yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita bahwasanya manusia ketika mereka ada dalam kehidupan, mereka setidaknya membawa 3 kekurangan di dalam mereka beribadah kepada Allah. Yang pertama, manusia itu diciptakan oleh Allah dan dikeluarkan dari perut ibu-ibu mereka dalam keadaan bodoh dan tidak tahu apa-apa. Yang kedua, manusia itu selalu membawa nafsu yang tidak semuanya menjalankan ketaatan. Ada nafsul lawamah, nafsu yang tercela, dan ada pula nafsun la'amaratun bisu, nafsu yang senantiasa menyuruh kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu pun tidak berhenti. Kita juga membawa kekurangan yang ketiga, yaitu adalah para syaitan yang tidak pernah berhenti untuk menggelincirkan kita dan menceraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Inilah yang menjadikan kita di dalam kita beribadah kepada Allah dan menjalankan ketaatan, kita ini sering sekali melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena memang tidak ada perkara di atas muka bumi ini manusia-manusia yang maksum, yang bersih catatan kehidupannya dari dosa dan kemaksiatan. Karena sesungguhnya mencari manusia yang maksum, mereka bersih dari dosa dan kemaksiatan, itu mustahil di atas alam semesta ini. Maka sesungguhnya ketahuilah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah ketika menciptakan kita, Allah sebenarnya mengerti betul bahwasanya Allah itu mendapati manusia akan berbuat dosa dan mereka akan berbuat kerusakan dan mengalirkan darah. Bukankah para malaikat berkata kepada Allah ketika mereka mendapati bahwasanya Allah menciptakan manusia, para malaikat itu berkata, qalu ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Mereka para malaikat berkata, wahai Allah, apakah engkau akan ciptakan manusia yang mereka akan berbuat kerusakan dan mengalirkan darah? Padahal kami para malaikat senantiasa bertasbih dan mengagungkan namamu setiap waktunya. Perhatikan, malaikat saja mengerti bahwasanya manusia itu akan berbuat dosa dan berbuat kerusakan serta mengalirkan darah. Kalau para malaikat saja tahu manusia akan berbuat dosa, Allah jauh lebih tahu dari penciptaan ketika Allah menciptakan manusia di atas muka bumi, bahwasanya manusia itu akan berbuat dosa dan kemaksiatan di dalam kehidupan mereka menjalani penghambaan kepada Allah. Tapi disitulah kita faham bahwasanya Allah ternyata tidak mencari manusia yang maksum. Karena kalaulah Allah mencari makhluk yang tiada dosa dan tiada kemaksiatan, Allah tidak perlu menciptakan kita selaku manusia. Allah cukup menciptakan malaikat yang tidak pernah dosa dan maksiat. Tetapi Allah tetap menciptakan kita. Karena apa? Karena Allah ingin melihat di antara kita yang pernah berkubang dengan dosa dan kemaksiatan, lalu kita kembali kepada Allah. Itulah perkara yang Allah cintai dari kita. Dan Allah betul-betul besar rahmatnya kepada mereka-mereka yang senantiasa bertobat. Karena sesungguhnya yang menjadikan kita dicintai oleh Allah bukan hanya karena sholatmu, bukan hanya karena puasamu, tapi yang menjadikan kita dicintai oleh Allah yaitu adalah ketika kita menjadi hamba yang pandai bertobat atas segala dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami betapa besarnya rahmat Allah ketika kita memahami taubat. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala pernah mendapati sebuah kisah yang terjadi dalam kehidupan beliau. Ketika beliau akan pergi ke masjid, beliau melihat seorang ibu yang marah kepada kesalahan anaknya. Anaknya lalu diusir dari rumahnya, dikunci dari dalam rumah itu, dan anak itu menangis di luar rumah, mengetuk-ngetuk pintu supaya ibu itu membukakan pintu bagi anak tersebut. Maka Fudail bin Iyad melaksanakan sholat. Setelah pulang dari sholatnya, dia lewati tempat yang sama. Di tempat itu dia melihat anak tersebut tetap mengetuk pintu, dan akhirnya sang ibu tidak tega untuk mendapati anaknya yang terus menangis mengetuk pintu, akhirnya membukakan pintu itu dan menerima maafnya sang anak. Fudail bin Iyad lalu berkata, kalaulah ada seorang ibu
mendapati anaknya melakukan kesalahan sebesar apapun, sang ibu selalu punya sisi hati untuk memaafkan anaknya. Pernahkah kita membayangkan dalam taubat, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan semua ibu di atas muka bumi ini. Dan Allah senantiasa selalu memaafkan kepada orang yang mereka berdosa dan mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya Allah tidaklah mencintai sesuatu kecuali salah satunya adalah taubat. Makanya ketika Allah memerintahkan sholat, Allah perintahkan dengan kalimat aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Ketika Allah perintahkan kepadamu untuk puasa, Allah katakan dalam bentuk kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu untuk berpuasa. Ketika kita diwajibkan untuk haji dan umrah, Allah katakan wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat, Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardi. Ketika Allah mengatakan taubat, Allah mengatakan bergegaslah kalian menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada surganya Allah seluas langit dan bumi. Allah ketika memerintahkan kita bertaubat, Allah mengatakan bergegas. Padahal ketika Allah mengatakan kita sholat, tidak mengatakan bergegas. Allah ketika memerintahkan kita zakat, Allah tidak mengatakan bergegas. Ketika Allah memerintahkan kita untuk haji, Allah tidak memerintahkan kita untuk bergegas. Tapi Allah ketika memerintahkan kita untuk kemudian bertobat, Allah mengatakan bergegas. Karena cintanya Allah kepada orang-orang yang mereka senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perkara yang sampai menjadikan setan itu membenci orang yang bertaubat. Makanya, tahukah kita salah satu panah beracun yang dimiliki oleh iblis yang senantiasa mengintai kepada hati yang lalai. Panah itu adalah panah taswif. Tahukah kita apa itu taswif? Taswif itu adalah panah beracun yang menjadikan orang itu melambatkan kebaikan dan melambatkan taubat. Banyak orang yang ketika akan bertaubat, setan lalu memberikan nasihat yang buruk. Taubatnya nanti sudah tua. Pakai jilbabnya nanti ketika kamu sudah punya anak. Tobatnya nanti kalau sudah sakit. Karena itulah yang menjadi taswif yang diinginkan oleh setan. Supaya manusia itu melambat-lambatkan kebaikan. Karena setan tahu betapa besarnya keutamaan tobat kepada Allah. Sungguh yang menjadikan kita dicintai oleh Allah. Bukan hanya karena salat, bukan hanya karena puasa. Tapi yang menjadikan kita juga dicintai oleh Allah. Ketika kita menjadi hamba yang bertobat kepada Allah. Berapa banyak hamba yang dulunya berkubang dengan dosa, tapi dia bertobat, Allah ganti dosanya menjadi kebaikan yang menghantarkan ia ke surga. Perhatikan Ma'is bin Malik, sahabat yang berzina, tapi ketika dia bertobat dan meminta untuk dirajam, dan akhirnya dia dirajam. Dan ketika meninggal dunia, Rasulullah mengabarkan, taubatnya Ma'is telah diterima oleh Allah, dan Ma'is mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Padahal dia pezina. Tetapi dia bertaubat dan Allah terima taubatnya. Taubat itu layaknya metamorfosa yang merubah hinanya dan ciciknya lalat menjadi kupu-kupu yang indah. Tahukah kita metamorfosa itu merubah lalat menjadi kupu-kupu yang indah. Dan taubat itu merubah diri kita yang hina menjadi kebaikan di hadapan Allah ketika engkau bertaubat. Bergegaslah kamu dalam bertaubat. Bergegaslah engkau wahai diriku untuk bertaubat. Karena kalau kita tidak bergegas di dalam bertobat kepada Allah atas kesalahan kita, atas dosa kita, atas kemaksiatan kita, kita akan berat berjalan di kampung akhirat membawa dosa itu. Dan ingat, dosa yang tidak pernah kita bertobat kepadanya akan menjadi bulir keringat yang akan menenggelamkan kita kelak di kampung akhirat. Karena dosa yang tidak ditobatkan kepada Rabb-nya akan menjadi keringat yang menenggelamkan dan mencelakakan kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang senantiasa memperbarui tobat kita. Karena sesungguhnya Allah tidak mencari manusia yang bersih, tapi Allah mencari manusia yang berdosa, tetapi dia lekas bertobat kepada Rabb-nya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Nastaghfirullah. Kita memohon ampun atas kesalahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.